Sebuah puisi karya Dwi Endah Lestari berjudul Anak Kata. Hujan yang susut, suara pok pung dungkung terdengar di ujung jauh, terbawa angin yang nyaring. Mau kemana? Tanya ibu. Ketika dilihatnya remaja putri mengeluarkan payung dan hendak beranjak. Aku ingin pergi ke karangan dan melihat seberapa dalam genangan menghalangi kakiku, jawab remaja putri. Dan tentu, ibu tidak membiarkan itu. Hujan belum tambat benar. Rintik diluarkan beradu. Ibu, biarkan aku mendatangi suara itu, katanya kemudian. Suara apa? Tanya ibu. Ibu dengar suara kata-kata itu. Dengan ringan, ibu mendekat dan melipat kembali payung remaja putri. Lagi berkata, biarkan sekarang mereka kawin, dan esok kamu akan bisa melihat banyak telur kata. Keesokan hari saat langit tetap gelap seperti kemarin, dan hujan masih lama akan datang, remaja putri pergi ke karangan yang airnya masih menggenang. Tanah menjadi lembut, beberapa kali sandalnya tersangkut. Air menyisa pula di kubang bekas apu direndam. Jernih dan terlihat cukup dalam, seperti danau kecil yang tenang. Guguran daun gayam, runtuhan buah mengkudu yang masih baru, atau yang telah busuk sekian waktu. Kulit-kulit pohon ditumbuhi sulur, merambat hingga menjadikan kubang apu gunduk dan memiliki tepi. Di sana, di rerumputan sulur-sulur yang terkadang goyang bila air terbawa angin, tertangkap rerumpun telur-telur kata, bumbung dan buih. Cinta yang kata tinggalkan selepas hujan menunggu bersama genang yang masih mengambang. Remaja-remaja yang lain mulai berdatangan ke karangan. Sebagian daripada mereka menikmati genang itu dengan bergumul di tanah yang lebih liat, memainkan kecipaknya sendiri. Atau sebagiannya lagi mencari keong siput juga belut. Pula ikan yang mereka kirakan tertinggal ketika air meluap dan tak sempat kembali mencari jalan sungai saat air mulai kembali ke arusnya sendiri. Riuh, beberapa kawan mengajaknya menjaring sesuatu. Sedang remaja putri sedikit menoleh saja, melambai sekali itu, dan tetap ingin berada di sana, terduduk seperti semula. Sebelum gunduk yang dibuat oleh jejatuhan dari pohon, tepi di mana remaja putri tidak perlu lebih jauh lagi melangkahkan kaki. Terpikirkan kemudian darinya, ingin menjauhkan buih dari sulur. Kiranya bila tersangkut di sana, telur-telur kata tidak dapat bebas berenang. Di kubangan yang masih saja luas itu, juga dalam inginnya yang lebih lagi, menyentuh buih kata-kata. Bagaimana rasanya mereka berada di tangannya? Remaja putri kemudian mencari cabang pohon jatuh. Galah yang cukup panjang untuknya mendekatkan buih itu padanya. Ketika ia mendapatkan itu dan hendak mengambil telur kata, seseorang yang lebih besar darinya melerai. Katanya, biarkan mereka tersangkut di sana, dan esok kamu akan bisa menemu banyak berudu. Esok menjadi lebih terang, dan karangan tinggal hanya lumpur yang liat. Kawan-kawan remaja belum lagi datang. Karena dilihat yang seperti ini, tidak ada sesuatu yang bisa dicari.
Maka remaja putri kembali ke lubang apu seorang diri. Air kubang apu masih lebih tinggi seperti hari lalu. Hanya kali ini, gunduk-gunduk lebih jelas saja membuat tepi, dan telur-telur katak telah menghilang dari sangkut sulur. Ia terduduk di sana, menyingkap beberapa daun gayam dan mengkudu yang menutupi air, mencari di mana berudu-berudu. Ketika air lebih tampak dasarnya, ia dapat melihat berudu-berudu yang sangat kecil, lagi gemuk di bagian muka, dan berwarna hitam seluruh badannya. Berudu yang berenang amat banyak sekali, berenang-renang seperti ikan sungai, sehingga ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya lebih jauh dan menjaring berudu-berudu itu dengan jari-jarinya yang tertangkup. Mudah sekali, berudu-berudu itu tidak gesit meloloskan diri. Di tangannya, ia punya ikan-ikan lain ini, yang jinak dan bila sesuka hati ia tangkapi. Setiap hari, remaja putri kan berada di tempatnya semula. Bahagia kini terasa hanya berada di tangannya. Ketika ia bisa menangkap berudu-berudu, berenang-renang di tangan, menyentuhi garis-garis jari, yang bila susut air ditangkup, berudu kan berlompatan di sana, ingin melepaskan diri kembali ke air, dan ia akan membiarkannya kembali. Berudu yang tambah hari besar sekali, berudu yang juga tidak sebanyak dulu. Apakah sebagian dari mereka mati di dasar apu? Kemana mereka akan pergi setelah punya kaki? Adakah mencari cinta yang meletakkan mereka di sana? Hari hujan yang jauh dari datang. Sudah berapa hari tidak lagi turun rintik. Air apu pun makin surut. Remaja putri mengirakan, bisakah anak katak kan sampai punya kaki sebelum air apu surut seluruh? Ia melihat ke ketinggian. Daun-daun gayam masih tingkap, menghalangi sedikitnya sinar matahari, dan air di kubang apu tidak akan lekas surut baginya, sampai anak katak punya kaki sendiri. Keluar dari kubang apu itu, mencari lalat, atau lebih dulu menemui mereka punya ibu. Kebraon, 4 Februari 2021, Kamis pada pukul 20.49.